Al-Islamiyah Dr. Saidil Habib Abuya Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain Shihab. Kepada beliau fa'alaihi falyatafadhal mashkura. Sallu ala Nabi Muhammad. Takbir, takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillahil qail fi Isra wa Mi'raj imamil afadil. Subhanalladzi asra bi'abdihi layla من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا نبينا محمد وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أحبائي الكرام، في هذه المناسبة السعيدة وبمثل هذا الاجتماع المبارك لا أنسى أن أوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى صراطك المستقيم ويجعلنا من المتقين ويدخلنا إلى جناته جنة النعيم ويرزق الشعب الأندونيسي نصرا عزيزا وفتحا مبينا وخلاصا جميلا وبلدا آمنا وإماما عادلا. آمين يا رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم وتقبل يا كريم. سيادة الحبائب الشرفاء وسعادة المشايخ والعلماء الفضلاء وجميع الحاضرين الأحباء الأعزاء رحمكم الله. Alhamdulillah, hari ini saya bersyukur kepada Allah. Malam ini saya sangat bahagia karena sejak sore tadi di tempat ini digelar acara yang luar biasa. Tadi sore di sini ada apel siaga untuk melawan kecurangan. Tadi sore di sini laskar-laskar Islam, pendekar-pendekar, saudara, jawara-jawara, baik dari Jakarta, Banten maupun dari Jawa Barat, rame-rame kumpul di tempat ini menyatakan sikap bersama-sama untuk terus mengawal agar pemilu berjalan jujur dan adil, insya Allah. Jadi kami melihat tadi anak-anak kita semua, pemuda-pemuda kita gagah-gagah, semangat, energi. Mudah-mudahan semuanya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan dan kemenangan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian apel siaga tersebut dilanjutkan malam ini sejak maghrib tadi, saudara, yaitu dengan istighatsah, dengan pembacaan maulid, di mana kita berharap melalui acara ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada perjuangan umat Islam di Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Ahiba'il kiram, karena pada hari ini juga bertepatan sekaligus kita memperingati Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekaligus acara ini digelar untuk istighatsah, munajat, mohon pertolongan Allah untuk kemerdekaan Al-Masjid Al-Aqsa, untuk kemerdekaan Palestina, dan juga mohon kepada Allah keselamatan NKRI yang kita cinta. Mudah-mudahan apa yang telah kita panjatkan sejak tadi sore sampai malam hari ini hingga tengah malam saat ini digabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, baiklah ibadallah, sebagaimana di pembuka ceramah saya barusan,
Kita mulai dengan firman Allah Subhanahu wa taala tentang Isra Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat Isra ada di dalam surat Isra atau disebut juga surat Bani Israil. Sementara ayat-ayat Al-Quran bicara tentang Mi'raj ada di surat An-Najm, saudara. Jadi baik Isra maupun Mi'raj itu merupakan khabarun Qur'ani, merupakan berita Quran yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab sucinya, sehingga sudah menjadi kewajiban bagi kita semua untuk beriman, percaya, yakin bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj adalah peristiwa fakta dan nyata, bukan khurafat, bukan dongeng, bukan fiktif, tapi merupakan mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ayat tersebut, saudara, yang tadi kita baca di awal ceramah ini, Allah menyatakan Subhana, Maha Suci. Siapa Maha Suci? Allah Alladzi asra bi abdihi, yang telah memperjalankan hambanya. Siapa hamba yang diperjalankan oleh Allah? Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan beliau diperjalankan? Laila, pada suatu malam, atau hanya pada sebagian malam saja, saudara. Dari mana diperjalankan? Minal Masjidil Haram, dari Al-Masjidil Haram yang ada di kota Makkah, ilal Masjidil Aqsa, sampai ke Al-Masjidil Aqsa yang ada di Palestina, saudara. Masjidil Aqsa yang mana? Allah nyatakan alladzi barakna haulah, yang telah kami berkahi di sekitarnya. Bagaimana enggak berkah Al-Masjidil Aqsa? Di sana, saudara, berapa banyak rasul dan nabi yang diutus oleh Allah di sekitar Al-Masjidil Aqsa. Di sekitar Al-Masjidil Aqsa dilahirkan juga nabi yang mulia, Nabi Allah Isa alaihissalam. Saudara, enggak sampai di situ. Bahkan di Al-Masjidil Aqsa Allah kumpulkan ribuan para nabi yang pernah diutus, saudara, di malam Mi'rajnya Nabi dikumpulkan di Al-Masjidil Aqsa, dan mereka semua sholat berjamaah dengan Imam Sayyidul Anbiya wal Mursalin Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana enggak berkah Al-Masjidil Aqsa? Pernah menjadi kiblatnya umat Islam sebelum kita berkiblat ke Ka'bah. 16 bulan tidak kurang, saudara, umat Islam bersama Nabi pada awalnya berkiblat ke Al-Masjidil Aqsa. Nah, baiklah, saudara, untuk apa gerangan Nabi diperjalankan? Belum kita tanya, Allah sudah jelaskan dalam lanjutan ayat, linuriyahu min ayatina, untuk kami perlihatkan kepada Nabi Muhammad, kami perlihatkan kepadanya min ayatina, sebagian daripada tanda-tanda kebesaran kami. Ya, melalui peristiwa Isra dan Mi'raj, Allah memperlihatkan keagungannya, kebesarannya, kemuliaannya, keperkasaannya, saudara, dan segala keajaiban yang diciptakan oleh Allah kepada Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kemudian muncul pertanyaan, saudara, Nabi diisrakan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dimi'rajkan dari Al-Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Jadi artinya kalau cerita soal Isra Mi'raj, Nabi Isra ke Al-Masjidil Aqsa dan Nabi Mi'raj dari Al-Masjidil Aqsa. Pertanyaannya, kenapa harus ke dan dari Al-Masjidil Aqsa, saudara? Kenapa tidak dari Al-Masjidil Haram langsung saja ke Sidratul Muntaha? Kalau Allah mau melakukan itu sebentar dengan mudah, saudara. Tapi kenapa harus dimampirkan ke Al-Masjidil Aqsa? Isra'nya ke Al-Masjidil Aqsa, Mi'rajnya dari Al-Masjidil Aqsa. Sampai Al-Masjidil Aqsa, bumi Palestina, disebut Ardul Isra wal Mi'raj, merupakan bumi Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jawabnya, saudara, ini sebagai peringatan dari Allah dari jauh-jauh hari, supaya menjadi perhatian umat Islam. Jaga itu Al-Masjidil Aqsa. Al-Masjidil Aqsa itu amanat dari Allah untuk kita jaga, kita lindungi, kita bela. Jangan biarkan Al-Masjidil Aqsa dirusak oleh siapapun. Kini apa yang terjadi, saudara? Mari kita lihat 75 tahun Zionis Israel
dengan dukungan Inggris dan negara-negara Eropa beserta Amerika, saudara. Mereka rebut itu tanah Palestina, mereka jadikan sebagai negara Israel, kemudian mereka jajah bangsa Palestina sampai hari ini sudah berlangsung 75 tahun. Selama 75 tahun, berapa ribu anak-anak kita yang dibantai, berapa ribu perempuan-perempuan kita yang dibantai, dan berapa banyak perempuan-perempuan kita yang diperkosa oleh Zionis Israel, saudara. Belum lagi berapa banyak perempuan-perempuan kita yang akhirnya, saudara, jutaan menjadi janda karena suami-suami mereka dikejar, dibantai, disiksa, dibunuh. 75 tahun, saudara. Itu Allah ingatkan Al-Masjidil Aqsa di dalam ayat Al-Quran. Bagaimana nggak diingetin, saudara? Allah ingetin di dalam Al-Quran. Allah perjalankan nabinya dari Mekah ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Itu sudah diingatkan, umat Islam masih lalai. Bagaimana kalau nggak disebut? Bagaimana kalau Al-Masjidil Aqsa, saudara, tidak menjadi daripada bumi Isra dan Mi'rajnya Nabi? Al-Aqsa itu masjid mulia kita semua. Al-Aqsa itu menjadi kewajiban umat Islam untuk menjaga, membela, dan melepaskannya daripada penjajahan Zionis Israel, saudara. Takbir. Enggak boleh kita diam, haram, saudara, haram. Berdosa kalau umat Islam tidak peduli dengan Al-Masjidil Aqsa. Alhamdulillah, di sana ada saudara-saudara kita para mujahidin yang menegakkan jihad sehingga menggugurkan kewajiban kita, menggugurkan dosa kita, saudara. Bayangkan kalau mereka tidak berjihad, kalau mereka tidak melawan Israel, kalau mereka biarkan itu Al-Aqsa, saudara, dihancurkan oleh Israel, kita umat Islam sedunia menanggung dosa besar. Hati-hati, saudara. Alhamdulillah, masih ada di sana Saroya Quds, masih ada Hamas, masih ada Jihadul Islam, masih ada mujahidin-mujahidin yang tidak kenal takut, yang luar biasa keberaniannya, yang telah mengajarkan kepada dunia apa makna kesabaran, apa makna ketegaran, apa makna ketabahan, dan apa makna keberanian, saudara. Jadi kalau kita mau belajar sabar, belajarlah dengan bangsa Palestina. Kalau kita mau belajar tabah, belajarlah dengan bangsa Palestina. Kita mau belajar berani, belajarlah dengan bangsa Palestina, saudara. Maka itu ingin saya tandaskan di sini. Dunia Islam dimanapun, termasuk negara kita Indonesia, saudara, semua pimpinannya wajib peduli kepada Al-Aqsa, wajib ikut berjuang untuk memerdekakan Al-Aqsa, wajib untuk mendukung seluruh mujahidin yang sedang berjuang, berperang untuk memerdekakan Al-Aqsa dari tangan laknat Zionis Yahudi, saudara. Begitu saya mau tanya semua di sini, siap berjuang? Siap bela Al-Aqsa? Takbir! Sallu ala Nabi. Makanya berkali-kali saya sampaikan kepada pemerintah Indonesia. Pertama, saya berterima kasih kepada pemerintah Indonesia yang sampai saat ini masih peduli kepada Palestina, dan Ibu Menteri Luar Negeri kita masih bersuara lantang di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Setiap pertemuan, setiap sidang PBB, Ibu Menteri kita bersuara dengan tegas dan keras untuk kemerdekaan Palestina. Dan saya juga berterima kasih kepada pemerintah Indonesia yang selama ini mengizinkan bangsa Indonesia, rakyat Indonesia menggalang dana besar-besaran untuk membantu saudara kita di Palestina. Sebenarnya kami juga ingin meminta kepada pemerintah Indonesia agar kepeduliannya tidak sampai di situ, tapi kirimlah tentara kita ke sana, persenjatai mereka, kirim mereka untuk berjihad memerdekakan Al-Aqsa. Setuju tidak? Takbir! Takbir! Kalau Tentara Nasional Indonesia dikirim untuk jihad, saudara, di Palestina, melawan, mengusir itu Zionis Israel, memerdekakan Al-Aqsa, setuju tidak? Dukung tidak? Takbir! Tapi saya memaklumi kalau pemerintah Indonesia belum bisa mengirim tentara kita untuk jihad di Palestina. Kenapa? Karena Indonesia luas,
Indonesia masih banyak rongrongan. Ada separatis teroris, saudara, di beberapa daerah yang terus merongrong daripada keutuhan persatuan kesatuan Indonesia. Ya, kita maklumi kalau memang Tentara Nasional Indonesia belum bisa dikirim karena negara kita ini luas, butuh tentara untuk menjaga keamanannya, saudara, untuk menjaga ketahanan nasionalnya. Baik, nggak apa-apa. Tapi kami minta, tolong buka posko pendaftaran jihad buat umat Islam di Indonesia berangkat ke Palestina. Setuju? Setuju? Kalau pemerintah buka pendaftaran jihad ke Palestina, siap daftar? Siap berangkat? Takbir! Nggak apa-apa. TNI jaga saja Indonesia yang baik. Kita berikan dukungan, saudara. Tapi tolong bukakan pintu buat kita semua. Buka pendaftaran, latih anak-anak muda kita, bekali mereka dengan senjata, siapkan saudara pesawat maupun kapal-kapal perangnya saudara untuk berangkat ke sana, dan bangsa Indonesia, saya yakin kalau pendaftaran jihad ke Palestina dibuka, jutaan pemuda Indonesia rame-rame akan mendaftarkan diri, betul? Takbir! Dan kalau itu dibuka, saya yang mendaftarkan diri nomor 1 untuk berangkat bersama para pemuda kita saudara. Takbir! Takbir! Siap berangkat ke Palestina, siap jihad di Palestina, siap rebut Al-Masjidil Aqsa, siap bela bangsa Palestina. Takbir! Terus ada yang tanya, Habib, kenapa sih umat Islam kok benci sama Israel? Itu kan rasis itu. Jawab jangan. Jawab jangan. Kapan? Nanti habis pilpres. Jawab jangan. Betul. Saudara, seluruh umat Islam di dunia tidak ada yang membenci Israel karena bangsanya Israel. Dan tidak ada yang benci Israel karena agamanya Yahudi. Tidak ada. Kita benci Israel bukan karena suku bangsanya, bukan karena agamanya, bukan. Tapi kita benci Israel karena mereka penjajah, mereka penjahat, mereka orang-orang zalim dan biadab, saudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jadi jangan diputar balik. Jadi Indonesia diputar balik, katanya umat Islam rasis, membenci Israel karena suku bangsanya, karena agamanya. Zaman sekarang ada tambahannya, sorry ya katanya. Siapa sih itu yang nambahin? Udah nggak bayar royalti, pakai nambahin lagi. Saudara, umat Islam benci Israel bukan karena suku bangsanya, paham? Bukan karena agamanya, paham? Bukan karena dia kafir, paham? Tapi karena mereka penjajah, pemerkosa, perampok, penjara, penjahat, saudara. Selama mereka menjajah Palestina, selama mereka melakukan kezaliman terhadap bangsa Palestina, selama mereka melakukan aneka ragam kejahatan di sana, selama itu pula sampai hari kiamat sekalipun, umat Islam pasti akan benci dan memusuhi mereka, betul? Takbir! Kenapa? Karena agama Islam dan umatnya anti kezaliman, anti penjajahan, anti perampokan, anti penjarahan, anti aneka ragam kejahatan dan kezaliman, betul? Takbir! Sallu ala Nabi. Tahu-tahu kemarin di negeri kita ada orang ngomong, Palestina itu urusan orang Arab, bukan urusan kita. Lu pakai nambahin lagi lu. Kira-kira paham gak? Nah, kalau ada yang nanya, Beb, kenapa sih ceramahnya pakai ye? Itu kata ye tuh, itu nusuk ke dalam nusuk sakit tapi orang. Coba dah, kalau lu di ye-in sakit gak? Ye. Sakit aku. Bu. Orang di ye-in bisa stroke, Bu. Jangan main-main sama ye, betul? Betul. Ada lagi yang ngomong kemarin. Saudara apa dibilang? Ini kan urusan Palestina.
dengan Israel hanya soal berebut tanah. Iye, palelu panjul. Ini bukan soal berebut tanah. Yuk, saya mau tanya dulu. Dulu kita dijajah oleh Belanda, betul? Banyak gak pahlawan kita berjuang? Banyak gak pahlawan kita berjuang? Itu pahlawan kita berjuang berebut tanah atau merebut kemerdekaan? Bukan berebut tanah, saudara. Belanda tidak punya hak di Indonesia. Ini bukan tanahnya Belanda, ini tanah bangsa Indonesia. Para pahlawan kita berjuang ingin merebut kemerdekaan dan mengusir penjajah. Betul? Betul? Jepang datang ngejajah lagi, saudara. Pahlawan kita bangkit lawan lagi itu Jepang. Saudara, diusir dari kita punya negeri. Bagus tidak? Saya mau tanya, itu berebut tanah atau rebut kemerdekaan? Berebut tanah atau rebut kemerdekaan? Orang Kemayoran luar biasa, semenit diajarin langsung paham. Ada tokoh, saudara, diajarin 20 tahun nggak paham-paham. Astagfirullahaladzim. Jadi urusan bangsa Palestina bukan berebut tanah. Israel tidak punya hak satu jengkal pun di bumi Palestina, saudara. Mereka penjajah, kemudian bangsa Palestina bangkit melawan, mengusir mereka, saudara. Itu bukan berebut tanah, tapi bangsa Palestina ingin merebut kemerdekaan. Betul? Betul? Takbir. Makanya besok, saudara, kalau ada calon-calon pemimpin, mau capres, mau cawapres, mau caleg, saudara, kalau nggak peduli dengan Palestina, jangan dipilih. Setuju? Oh, ada capres nggak peduli dengan Palestina, tenggelamkan. Setuju gak? Ayo jawab rame-rame. Ada capres tidak peduli Palestina. Sekali lagi. Sekali lagi. Ada cawapres tidak peduli Palestina. Sekali lagi. Ada caleg nggak peduli Palestina. Apakan? Setuju? Takbir. Ada partai tidak peduli dengan Palestina. Apain? Takbir. Tenggelamin. Paham gak? Paham gak? Ngerti tenggelamin? Nalepin. Nah, mudah-mudahan Allah kasih kita kemenangan. Amin. Jadi jangan sembarang bicara. Oh, Palestina urusan berebut tanah. Oh, Palestina itu urusan orang Arab, bukan urusan bangsa Indonesia. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Wa natubu ilaih. Orang-orang yang bicara begini dia tidak punya empati, saudara. Orang-orang yang bicara seperti ini dia tidak punya rasa kemanusiaan. Orang-orang yang bicara seperti ini, saudara, orang-orang yang egois, orang-orang yang tidak peduli dengan urusan umat Islam. Dan Nabi dengan tegas mengatakan, malam yahtamma bi umuril muslimin falaisa minhum. Barang siapa yang tidak peduli dengan urusannya umat Islam, maka mereka tidak termasuk golongan kaum muslimin, saudara. Maka saya nggak ragu, kalau Anda ketemu capres atau cawapres atau caleg atau partai yang manapun tidak peduli dengan perjuangan Palestina untuk kemerdekaan Masjid Al-Aqsa, jangan dipilih, saudara. Setuju tidak? Takbir. Shallu ala Nabi. Jadi kita semua mesti peduli dengan Palestina. Ingat, urusan Palestina itu bukan urusan bangsa Palestina saja, tapi urusan kita semua, saudara. Karena Al-Masjidil Aqsa bukan hanya milik bangsa Palestina, tapi milik umat Islam. Ayo, adik Alwi, kita bacakan Al-Quds lana, rame-rame semua. Kita bacakan, saudara, semua. Ayo. القدس لنا والأقصى لنا وكل حقنا فالجهاد سبيلنا. Tunggu sebentar. Al-Quds lana itu artinya Al-Quds, yaitu kota Al-Quds, di mana di sana ada Al-Masjidil Aqsa, lana, milik kita semua, saudara. Al-Quds lana wal Aqsa lana. Jadi kota Qudsnya itu milik kita umat Islam, Aqsa-nya juga milik kita umat Islam, saudara. Wa kullun hakuna, semuanya itu adalah milik umat Islam. Maka itu fal jihadu sabiluna, jihad harus menjadi jalan kita semua untuk memerdekakan Al-Aqsa, saudara. Jangan mimpi Al-Aqsa akan lepas. Jangan mimpi Al-Aqsa akan lepas dari penjajahan Israel. Jangan mimpi Al-Aqsa akan merdeka kalau umat Islam tidak berjihad, saudara. Jihad adalah solusinya. Jihad adalah jalan keluarnya. Jihad itulah cara
saudara, untuk bagaimana kita merebut kembali daripada Al-Aqsa. Setuju? Siap berjihad? Takbir! القدس لنا والأقصى لنا وكل حقنا والجهاد سبيلنا القدس لنا والأقصى لنا وكل حقنا فالجهاد